Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta perbedaan atau pergantian malam dan siang hari, la ayatin, di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Artinya apa? Artinya seluruh ciptaan Allah, seluruh makhluk Allah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk dalam hal rizkinya, walaupun porsi berbeda. Karena sebagian orang merasa Allah itu adil, Allah itu tidak adil. Kenapa saya dilahirkan dari ibu yang sama, dengan ayah yang sama, disekolahkan di sekolah yang sama, memakan makanan yang sama, kemudian setelah besar kok rizkinya seolah berbeda. Lanjutna benghang adina biasa-biasa saja. Ayah di adina teman di udah pinjol. Tuh, kok bisa begitu? Padahal dilahirkan dari ibu yang sama. Mungkin kata pun biang mah disakolahkeun enggeus, di S1-keun enggeus, di pasantrenkeun enggeus. Sama, tidak mau dibeda-bedakan. Dihajikeun enggeus barudak teh. Di pasihan motor hiji sewa. Aslinya. Tapi kok rizkinya sok berbeda-beda? Itu kan yang kita rasakan. Kadang-kadang tempat kerjanya bisa sama, tapi kok adi urang mah bisa kabeli anu kabeli itu, padahal sama kerjanya, gajinya sama dengan saya. Hari saya mau mihese, tuh ada perasaan seperti itu. Sampai ayah rasa kukulutus dina hate, Allah teh adil. Ada perasaan seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang tidak kita sadari, bahwa Allah memberikan rizki sesuai dengan porsinya. Namanya juga kan adil. Adil teh kan proporsional, bukan sama. Karena tentu Allah memberikan sesuatu beban itu sesuai dengan kemampuannya. Makin besar yang ia terima, berarti bebannya juga besar, pengeluarannya besar. Jangan sangka para miliarder di luaran sana tidak punya beban. Terlihat nama jika asik we, banyak uang, main ke sana kemari. Padahal jika kita korek, bebannya lebih dari kita. Kita hanya memikirkan mungkin anak istri kita saja. Mereka para bos itu memikirkan orang banyak, karyawannya dipikirkan ribuan. Masa depan orang lain begitu banyak dipikirkan. Makanya jangan heran sekarang Antv, kemudian TV One, kemudian apa lagi yang TV itu, korporasi perusahaan dari Abu Rizal Bakri sekarang mengalami apa? Kebangkrutan, pailit. TV One, Antv kan sekarang memecat karyawan luar biasa karena berhenti beroperasi. Si TV itu teh tidak memenuhi target, malahan menghasilkan hutang anu triliunan. Padahal yang kita lihat, keluarga Abu Rizal Bakri miliuner, miliarder, luar biasa. Ternyata seperti itu, bebannya lebih besar. Mungkin yang berkendaraan mewah itu utangnya lebih besar karena kreditannya juga lebih besar. Urang mah kendaraan motor cukup sabulan dengan 800.000 cicilan teh, sehingga Allah teh memberikan rezeki teh asa cukupna kitu we. Tuh tetangga urang mah kusapa mobilna Fortuner, maka cicilanna sa Fortunereun gitu. Maka rezeki yang ia dapatkan ya sakitu. Tatkala ia bersyukur, tentu dari hal anu porsi anu standar itu akan menjadi lebih, menjadi nilai plus. Itu yang membedakan kualitas serta kuantitas nikmat. Karena sebanyak apapun nikmat yang kita terima secara kuantiti, tatkala kita tidak menerima dengan rasa syukur, tentu saja serba kurang. Moal beunghar-beunghar jalmi anu rupek hate, gitunya.
Karena orang bisa kaya itu karena apa? Karena hatinya luwes dan luas, karena merasa bersyukur. Dan janji Allah, tatkala setiap kita bersyukur, nikmat pasti tambah. Eta mah janji. Sedangkan Allah adalah zat yang tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Nah itu yang bisa melebihkan secara kuantitas teh. Matakna meureun si anu bisa beunghar teh syukurna loba, sehingga pas dirizkian ku Allah besegini, karena dia bersyukurna lebih, akhirnya dia mendapatkan yang lebih di luar dari sesuatu yang pastinya. Gaji mah pasti, tapi rizki mah tidak pasti. Dari gaji itu bisa berlipat-lipat bertambahnya, bisa berlipat-lipat berkurangnya. Rizki makan gitu, bisa berlipat-lipat berkurang. Bagaimana? Misalkan kita digaji 5 juta, hari cicilan bayaran 4 juta, 6 juta, kan jadi berkurang. Yang pas gajian teh hanya lewat rekening teh ngalangkung hunkul, langsung kurang storkeun kana motor, storkeun cicilan haji kan anu dana talangan storkeun bekal budak di pesantren, transferkeun biaya kuliah anak dan sebagainya. Akhirnya hanya 1 hari teh hanya lewat kita gaji teh gitu. Tuh, jadi bisa berlipat-lipat berkurangnya atau bisa bertambah banyak. Itu rahasia Allah, tentu kuncinya aya di urang. Oleh karena itu intinya kita harus berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun nikmat yang kita terima palibasana. Karena nikmat dari Allah itu tidak ada yang kecil, semuanya luar biasa. Apakah kita pernah berpikir kenapa cabai rawit itu bisa pedas, bisa lada? Padahal di pinggirnya ada buah tomat, di pinggirnya ada buah apel, ada buah anggur, ditanam di tanah yang sama, disiram oleh air yang sama, serta ditanam di tempat yang sama oleh petani yang sama, tapi rasa bisa berbeda-beda. Hanya orang yang berpikir liulil albab. Sehingga dari situ kita bisa merasa alhamdulillah ya Allah, abdi di dieu kieu ayeuna eta tapak damal anjeun. Ini adalah karunia Engkau, sehingga dari sekian banyak orang Cimahi, dari sekian banyak umat Islam, saya terpilih menjadi orang yang setidaknya calon. Apakah menjadi calon bukan suatu kebanggaan? Menjadi calon haji suatu kebanggaan, calon hukul, oke. Ya mudah-mudahan dari calon itu jangan sampai tereliminasi, akhirnya menjadi haji. Dan insya Allah jika kunci syukur itu kita tanamkan dalam hati, maka tidak akan keluar dari janji Allah bahwa setiap mukmin kualitasnya bisa bertambah, keimanannya bisa bertambah, ketakwaannya bisa bertambah tatkala si mukmin itu pertama tafakkur, yang kedua syukur, berpikir serta mensyukuri anugerah apapun yang telah dia terima. Termasuk kamari ibu sareng bapak sudah ngalunasan tahun kamari, terus ngalunasan saya acan dipanggil man namanya baru calon berarti kamari, padahal terus ngalunasan kan tuna angkat, tinggal berangkat saja. Karena satu dan lain hal akhirnya ditunda menjadi sekarang. Kan itu rahasia Allah. Mungkin jika kita memaksakan, padahal tiap saya memaksakan abdi gaduh channel misalkan di Jakarta, wargina dirjen, atarapi saya punya teman menjadi pejabat di kementerian, rek masakeun tahun ayeuna, mungkin bisa saja. Akan tetapi jika hal yang dipaksakan, maka tentu saja kejadiannya tidak akan seperti sekarang. Mual saya yang dipaksakan itu, kalau anak dipaksakan lahir itu apa namanya? Sesar.
dipaksakan belum waktunya, prematur. Resiko prematur bagaimana? Meninggal. Dina hidup nage, hidup berada dalam keterbatasan, baik cacat mental, cacat fisik, atau apapun itu jika prematur. Nah, rahasia Allah bagaimanapun skenarionya itu pasti lebih baik dan pasti itu terbaik untuk kita, termasuk dalam hal haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran kepada kita. Sudah dari calon teh naik menjadi jamaah haji, calon tamu langsung naik tingkat menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kamari tahun baruan tuh kemana? Oh, di bumi saya. Ayo ke Pangandaran. Ya. Jadi luar biasa. Nah, untuk tahun ini, ya luar biasa. Nah, tahun 2025, tanggal 1 Januari itu pas pisan tanggal 1 Rajab. Mungkin tanggal 1 Maret pas pisan tanggal 1 Ramadan. Luar biasa. Nah. Maka aya modus ongko cenah tahun baruan teh ulah ieu, ada yang sanes tahun baruan. Rajaban, menyambut Rajab. Menyambut Rajab sami-sami begadang. Dah tuh teu kumaha ieu negara raneng. Dipeureup-peureup dadedor. Dadedor negara raneng gitu. Atau saya tinggal kana kenteng, geuning rame di luar teh. Oh, alhamdulillah berarti umat Islam di Indonesia kesadarannya, ketaatannya makin meningkat. Tanggal 1 Rajab disambut begitu meriah gitu loh. Jadi modus tanggal jadi naon tahun baru jadi tanggal 1 Rajab dia teh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin.